Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Sungguh Engkau layak terima segala pemujaan dan penghormatan kami. Karena siapa dirimu Tuhan, karena pribadimu, bukan hanya karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, tapi karena sungguh Tuhan Engkau layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terpujilah namamu. Kami teduhkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus memandu hati kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita ada di minggu pertama di bulan Maret. Dan tentu sebelum kita nanti belajar bersama-sama dari firman Tuhan lalu kemudian masuk dalam perjamuan kudus, mari kita membuka hati kita untuk menerima pembelajaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang diberkati dengan video di awal tadi? Oh enggak semua ya. Ya. Video di awal tadi, saya waktu lihat video ini merenungkannya, Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu sekitar ada 3.000-an orang. Tapi mereka bisa kemudian membangun kehidupan yang saling, mereka kemudian bisa bertekun bersama. Itu tidak mudah karena setiap orang punya keinginan, punya harapan, punya kepentingan. Tapi mereka belajar menundukkan diri pada kepemimpinan yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu para rasul. Itu hal yang luar biasa, pembelajaran yang sangat baik buat kita semua. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kalau ibadah di tempat ini Bapak Ibu 5 menit sebelum jam 7 ya, ada pesan-pesan yang secara khusus kita siapkan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan datang terlambat. Sayang sekali kemudian kehilangan bagian yang cukup penting ya untuk kita ambil sebagai sebuah pesan Tuhan di setiap minggunya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini secara khusus saya mau mengajak kita belajar tentang satu topik, yaitu penundukan diri. Belajar dari Yesus Kristus. Ya, kitab Filipi berkata dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, mengabdikan dirinya, menundukkan dirinya untuk mengerjakan kehendak Bapaknya secara totalitas. Jadi bulan ini kita akan bicara tentang penundukan diri. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat. Saya sangat suka dengan kisah ini. Gambar adalah gambar kapal perang. Kenapa gelap? Karena memang pada waktu itu dalam keadaan kabut ya, setelah hujan besar, ombak, badai, jadi gelap, namanya juga di lautan ya, nggak ada penerang. Nah, saya suka kisah ini Bapak Ibu ya. Nah, kapal perang ini sedang melewati satu area, lalu kemudian sementara nahkoda, kapten kapal memimpin perjalanan ini, kapal perang ini Bapak Ibu. Kemudian salah satu kelasi, yaitu awak kapal yang paling rendah jabatannya. Lalu dia bilang sama kapten, ya di radar muncul ada satu benda di depan kita. Ya, dan kemudian ada sinar yang bercahaya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kapten perintahkan kepada awak kapal ini untuk segera memberikan pesan sinyal kepada yang ada di depan sana yang tidak terlihat, cuma kelihatan cahaya saja. Ya, lalu dikirimlah sebuah pesan Morse. Ya, diberitakan lalu ubah arahmu 10 derajat ke selatan. Ya, tujuannya supaya tidak terjadi tabrakan. Ya, pesan itu segera dikirimkan dan secepat itu juga kemudian mereka menerima pesan kembali. Pesannya berbunyi begini, ubah arah Anda 10 derajat ke utara. Wah, kapten kemudian
agak marah, ya. Lalu dia bilang, balas lagi, ya. Beritahu dia, ubah arahmu 10 derajat ke selatan. Saya kapten kapal. Ya, dibalas lagi, ubah arahmu 10 derajat ke utara. Saya kelas 3. Cuma awak kapal kecil berani lawan sama kapten. Iya, kapten semakin menunjukkan arogansinya, emosinya Bapak Ibu. Lalu dia bilang lagi, beri pesan. Ubah arah Anda 10 derajat ke selatan. Sebab kami adalah kapal perang. Ya. Tiba-tiba pesan masuk kembali. Ubah arah Anda 10 derajat ke utara. Kami adalah mercusuar. Bapak Ibu tahu fungsi mercusuar? Dia memandu kapal di tengah-tengah kabut supaya begini. Kapal kemudian tidak menabrak karang. Kapal kemudian tidak menabrak gunung batu. Ya, begitu tahu itu mercusuar, langsung berbalik arah, berbelok 10 derajat ke utara. Nah Bapak Ibu, saya suka dengan cerita ini. Kenapa? Terkadang Bapak Ibu dalam hidup kita itu suka memaksakan diri kita, ya, pada cara yang kita pikir itu baik. Ya. Kita suka memaksakan diri kita pada cara kita sendiri, dan sebenarnya itu bisa merugikan kita. Mendapatkan apa yang kita tuntut oleh sikap keras kepala kita, mampu melakukan apapun yang kita inginkan, menolak untuk mencari dan tunduk pada keinginan baik Tuhan. Sebenarnya itu dapat menghancurkan kehidupan kita. Kapten ini berpikir bahwa dia sudah terbiasa di area laut, ya. Dia tahu bahwa dia mengambil rute yang baik. Dia lupa kalau dia barusan mengalami sebuah kondisi yang sangat buruk, ya. Dan kemudian dengan arogansinya, dengan jabatan dan posisinya, dengan pengalamannya, dengan fasilitas yang dia punya, dia memaksakan yang di depan sana harus ikut apa yang dia mau. Tapi begitu dia sadar bahwa itu kemudian kalau dia paksakan dirinya, justru dia yang kemudian akan hancur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Richard Foster, dia berkata demikian, orang-orang akan menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam keterpurukan terus-menerus karena ada hal kecil yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Bapak Ibu pernah ngalami ini? Ya. Ada sesuatu yang terjadi tidak seperti harapan kita. Rasanya aduh kenapa kayak begini ya. Ya, di awal-awal waktu saya kuliah, saya sering kali begitu. Kok cuma salah satu, kalau tidak aduh saya dapat 100, saya dapat up. Ya, wah menyesalnya itu bisa sampai 1 minggu. 1 bulan tuh masih diingat, kenapa ya waktu itu ya. Kenapa waktu itu saya nggak jawab ini ya. Padahal saya sudah tahu mestinya ini. Ya, Bapak Ibu pernah ngalami itu? Ya, masalahnya sepele. Bapak Ibu beli satu benda, satu barang Bapak Ibu pesan, kemudian tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Penyesalannya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan diingat, terus diceritakan, terus nyesel aku beli di toko itu. Padahal aku udah pesan lama, aku menginginkannya lama. Nah Bapak Ibu, ya, Richard Foster bilang orang-orang akan menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam keterpurukan terus-menerus karena ada hal kecil yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka akan rewel dan marah. Mereka akan marah karena hal kecil itu tidak terjadi. Mereka akan bertindak seolah-olah hidup mereka bergantung pada masalah itu. Ya, ketika kita dapati orang tidak seperti yang kita harapkan, kita dapat pemimpin, dapat bos, majikan yang tidak seperti yang kita bayangkan. Kita mendapatkan mungkin pekerjaan tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu kadang-kadang kita jengkel, kita marah. Bahkan gini,
Kita kemudian menjalani kehidupan dengan kondisi yang tidak nyaman begitu. Dan kita bertahan di dalam area-area dan situasi seperti itu. Kita bertindak seolah-olah bahwa hidup kita sangat bergantung kepada itu. Seandainya waktu itu terjadi seperti ini, pasti hidup saya tidak seperti ini. Pasti keadaan saya nggak terburuk seperti ini. Nah, kita kemudian menyalahkan dan membuat seolah-olah karena hal itulah hidup saya jadi seperti ini. Ya, nah. Banyak orang kemudian terjebak dalam situasi yang seperti ini. Mereka bahkan mungkin terkena karenanya. Karena dipikir terus, kenapa ya? Kok bisa begini ya? Kok dia seperti ini ya? Dipikir-pikir terus. Ya, dalam disiplin ketundukan kita dibebaskan untuk meninggalkan perkara, melupakannya sejujurnya. Sebagian besar hal dalam hidup tidak sepenting yang kita pikirkan. Hidup kita tidak akan berakhir jika ini atau itu tidak terjadi. Percayalah Bapak Ibu, kalau ada hal yang tidak seperti harapan kita, percayalah ketika itu tidak terjadi seperti yang kita mau, hidup kita tidak akan hancur karena hal itu. Amin. Karena hidup kita tidak bergantung pada hal-hal yang serupa seperti itu. Hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, waktu saya memikirkan kisah kapal perang dan mercusuar ini Bapak Ibu, saya ingat Tuhan pernah ada satu kisah di dalam Alkitab. Kemudian dituliskan dalam sebuah Mazmur. Di dalam Mazmur 81 Bapak Ibu perhatikan. Mazmur 81 ayat 12 dan 13 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, dikatakan Tuhan berkata kepada umatnya, tetapi umatku tak mau mendengarkan aku. Israel tak mau taat kepadaku. Sebab itu aku membiarkan mereka berkeras kepala. Biarlah mereka mengikuti kemauan mereka sendiri. Ya, Israel tidak mau tunduk kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan kemudian menyamakan ketundukan atau penundukan diri dengan yang namanya mendengarkan suara Tuhan. Dan bertindak berdasarkan apa yang didengar. Ya, dari ayat ini Tuhan mau beritahu kita bahwa Tuhan menyetarakan penundukan diri dengan yang namanya mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Ya, akibat dari mereka tidak mendengarkan Tuhan dan gagal menundukkan kehendak mereka kepada kehendak Tuhan adalah begini. Tuhan kemudian membiarkan mereka mengambil jalan mereka sendiri dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Ketika Tuhan mau tuntun kita, ketika Tuhan mau memimpin kita kepada sebuah masa depan yang penuh harapan. Karena kitab Amsal berkata bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Harapanmu tidak akan hilang. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Setuju Bapak Ibu? Bahwa di dalam dirinya hanya ada kebaikan. Bahkan waktu dia merancang dan membentuk kehidupan kita. Sebelum hari-hari itu terjadi, Daud berkata, sebelum hari-hari itu ada, sebelum aku ada di dalam dunia, Tuhan sudah merancang hari-hari yang aku lalui. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita, bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah memikirkannya, merancangkannya. Dan rancangan itu bukanlah rancangan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Bukan rancangan yang menghancurkan kita. Tapi Israel, Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan membawa mereka perjalanan menuju ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya waktu mereka ada di Mesir. Bahwa kemudian Mesir mengalami 10 tulah. Tapi mereka yang tinggal di Goshen, orang-orang Israel, tidak mengalami sedikit pun daripada tulah yang datang kepada Mesir. Sama sekali mereka tidak mengalami hal yang buruk. Sementara di Mesir, ya, di semua tempat dipenuhi dengan kodok, katak.
Ini kalau yang jualan suike senang pasti. Ya. Nah, masalahnya adalah belum ada yang jualan suike waktu itu kali ya. Tapi kalau semua tempat Bapak Ibu, bahkan sampai di tempat tidur pun, ya, sekalipun dia pengusaha suike yang terkenal, saya percaya dia juga tidak akan mau tidur dengan kodok. Ya kan? Makan bareng kodok, ya kan? Makan kodok, daging kodok, iya, tapi makan bareng kodok ya pasti tidak mau. Saudara bisa bayangkan semua tempat di sini seperti ini penuh dengan kodok, ya. Dan kodok itu kan tidak pernah diem. Lompat sana, kadang di hidung saudara, kadang di jidat saudara. Ya, saya percaya, apalagi yang para wanita ini, kan ada paduan, gitu kan? Paduan suara tiba-tiba semua pada teriak. Kenapa? Geli. Kekacauan begitu heboh di Mesir. Tapi Bapak Ibu lihat, di tanah Goshen baik-baik saja. Sementara di Mesir penuh dengan belalang. Di tanah Goshen baik-baik saja. Lihatlah pembelaan Tuhan. Lihatlah rancangan Tuhan yang begitu baik. Tapi Tuhan bilang, umatku tidak mau mendengarkan aku. Mereka tidak mau submit kepadaku. Mereka tidak mau tunduk kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai akibatnya, Bapak Ibu bisa lihat. Di ayat yang ke-14, sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku akan membalikkan tanganku dan menentang mereka. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-17. Dari Mazmur 81, Tuhan bilang begini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Lihatlah betapa Tuhan itu kepingin, ya, rancangannya itu membuat Bapak hidup di dalam semua anugerah dan berkat janji Tuhan yang akan digenapinya. Itu kerinduan Tuhan. Tapi Tuhan mendapati bahwa umat Israel tidak mau nurut sama Tuhan. Tidak mau tunduk, ya, menundukkan diri mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Sebagai akibatnya, dicatat tadi bahwa kemudian Tuhan membiarkan mereka ikuti jalan hidup mereka. Saya percaya sampai hari ini pun, kalau kita tidak tunduk sama kehendak Tuhan, tidak mau ikuti jalan Tuhan, mau ikuti jalan kita, Tuhan akan bilang gini, monggo, silakan. Penulis Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tahukah Bapak Ibu bahwa keangkuhan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan, kita merasa lebih mampu dari Tuhan, kita merasa rencana kita lebih baik dari Tuhan, dan kita tidak mau mendengarkan arahan Tuhan. Bapak Ibu dengar gini, Tuhan akan memberikan ruang sebebas-bebasnya Anda memilih mengikuti kehendaknya atau mengikuti kehendak Bapak Ibu Saudara. Mengikuti jalanmu dan rencanamu atau jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hari ini pun Tuhan masih menawarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang penundukan diri. Apa sih penundukan diri? Saya membaca banyak istilah, banyak definisi tentang penundukan diri. Tapi saya coba rangkum dalam sebuah kalimat. Penundukan diri itu adalah penyerahan diri atau hidup kita secara sukarela dan totalitas untuk berada di bawah kepemimpinan seseorang atau lembaga karena kasih, respek, dan hormat. Jadi tidak terpaksa. Penundukan diri tidak dikerjakan secara terpaksa. Ya,
seperti seseorang atau satu bangsa yang ditaklukkan karena perang dengan terpaksa kemudian menundukkan diri kepada yang menjajah mereka. Nah, penundukan diri yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kerelaan hati, ya, secara totalitas kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena kita respect dan hormat kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar hari ini. Yesus sangat menghormati Bapaknya. Dia berkata, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri kalau aku tidak melihat Bapa mengerjakannya. Dia menundukkan diri secara totalitas pada rancangan Bapaknya. Ya, nah, saya teringat satu kisah dicatat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 30 dan 31. Di mana kemudian Yesus mengajak Simon, Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke satu bukit. Lalu tiba-tiba Yesus berubah, ya, wujud dalam kemuliaan yang luar biasa. Di kisah itu kemudian Musa dan Elia datang kepada Yesus, berbincang-bincang kepada Yesus, dan inilah yang dikatakan. Lukas 9 ayat 30-31, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Musa dan Elia datang dan bicara kepada Yesus. Membicarakan apa? Tujuan. Apa yang menjadi tujuan nanti Yesus, kenapa dia harus ke Yerusalem. Ada satu pesan kehendak Bapa yang harus digenapinya. Yesus menundukkan diri, menyerahkan diri secara total untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Dia pergi ke Yerusalem karena dia tahu di sanalah kemudian dia akan ditangkap. Kemudian dia akan diadili. Dia akan dianiaya, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Yesus tahu itu. Rancangan Bapaknya adalah bahwa dia harus menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang akan dikorbankan sebagai persembahan untuk penebusan dosa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu dan itu punya nilai pengorbanan yang sangat tinggi, apakah kita akan berkata, Tuhan, aku akan tetap nurut sama Tuhan sekalipun aku harus kehilangan semua milikku, hartaku, karena Tuhan mau aku ada di sana, aku mau ada pergi ke sana. Bapak Ibu kalau masih ingat, waktu ulang tahun gereja. Oh, Pak Promono, bukan. Perayaan Natal kita. Ya. Kopram itu punya komunitas, punya pelayanan yang sangat-sangat memberkati banyak orang itu di Jakarta. Kemudian dalam tuntunan Tuhan, dia kemudian tahu bahwa Tuhan mau dia pindah ke salah satu lereng bukit di daerah Tawangmangu. Meninggalkan hiruk pikuk kota Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Memutuskan ada di sana, mengelola perkebunan dan kemudian melakukan banyak pelatihan-pelatihan di sana. Tidak gampang Bapak Ibu. Ya, dari kota yang besar kemudian meninggalkan semuanya dan memilih satu desa yang kecil, tinggal di sana bersama dengan anak dan istrinya. Wow. Saya pikir orang-orang yang kemudian sadar akan penundukan diri kepada Tuhan secara totalitas akan dengan sukacita
menyerahkan dirinya secara total, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan itu tidak mudah tentunya. Ya, kalau kita kemudian tidak belajar bagaimana menundukkan diri secara benar di dalam Tuhan. Beberapa orang berkata, kalau saya menundukkan diri kepada Tuhan, nanti kebebasan saya malah hilang. Ya, Bapak Ibu, itu sebuah pemahaman yang salah. Kalau saya nanti jadi orang Kristen, menundukkan diri jadi orang Kristen, nah saya nggak boleh lagi ke bar. Bapak Ibu, emang ke bar baik? Kan pertanyaannya begitu. Saya nggak boleh lagi minum-minum mabuk-mabukan. Emang minum-minum mabuk-mabukan baik? Pertanyaannya adalah, apakah itu baik atau tidak baik buat kita? Apakah itu benar atau tidak benar? Ya. Jadi semua yang Tuhan atur dalam hidup kita, semuanya itu demi kebaikan kita. Ya. Nah, orang berpikir menundukkan diri jadi orang Kristen yang totalitas, radikal sama Tuhan, pasti hidupnya tidak enak. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, saya percaya kita dapat menundukkan dan menyerahkan diri kita secara totalitas dengan penuh sukacita. Nah, saya mau sodorkan 3 hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kemudian penyerahan diri, penundukan diri secara total kepada Tuhan dapat dikerjakan dengan sukacita. Ya, dapat kita lakukan dengan sukarela dan sukacita. Ya, waktu saya memutuskan pindah ke tempat ini Bapak Ibu, saya memutuskannya dengan sukarela dan sukacita. Makanya ada di tempat ini, saya baik-baik saja. Saya menikmati semua hari-hari yang saya lalui bersama dengan Tuhan dan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Oke, yang pertama Bapak Ibu, penyerahan diri secara total, penundukan diri secara totalitas dapat kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela. Yang pertama, jika kita sadar siapa diri kita dan siapa Yesus. Ya. Kalau kita menyadari siapa saya dan siapa dia yang kepadanya saya mau menundukkan diri. Nah, kalau kita nggak sadar diri, nggak tahu identitas kita, nggak tahu jati diri kita, maka kita merasa dan kita kemudian menjadikan diri kita lah sendiri yang bertahta di dalam hati kita. Sayalah Tuhan atas hidup saya, sayalah penguasa atas hidup saya, sayalah pemilik atas kehidupan saya. Makanya kita nggak mau tunduk kepada siapapun, kita nggak mau ikuti aturan apapun. Yang penting saya happy, yang penting saya suka, yang penting ini hidup saya. Karena kita nggak sadar siapa kita dan siapa Yesus. Bapak Ibu, siapa Yesus bagi Bapak Ibu Saudara? Halo? Dia juru selamat, penebus. Siapa Yesus bagi kita? Dia Tuhan. Siapa Yesus bagi kita? Bapak Ibu ingat saya pernah share kepada Bapak Ibu Saudara 3P. Siapa Yesus bagi kita? Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Ya, minggu lalu kita belajar Tuhan itu artinya kurios. Ya, kurios itu aja penguasa tunggal yang kepadanya kita kemudian berkomitmen dan sepakat untuk mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu, Yesus Dia adalah pencipta. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang diciptakan dan yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa kemudian kalau Dia pencipta, saya yang diciptakan. Dulu saya berpikir begini, hampir stres Bapak Ibu. Karena saya menarik mundur. Ya, pohon ada yang ciptain. Manusia ada yang ciptain. Bintang ada yang ciptain. Terus mundur-mundur. Sampai kemudian siapa yang ciptain, siapa yang... Semua yang kemudian hanya kembali pada satu. Tuhan.
yang menciptakan semuanya. Setuju Bapak Ibu? Ya kan? Lalu saya tarik lagi. Siapa yang menciptakan Tuhan? Saya coba merenung sampai sudah pada satu titik saya rasanya kalau saya teruskan, saya hampir gila. Sudah seperti mau pecah kepala saya. Lalu saya sampai pada satu kesimpulan, Bapak Ibu. Untuk adanya sebuah ciptaan, maka yang pertama harus ada, yaitu pencipta. Untuk bisa ada mic ini, harus ada penciptanya. Jadi dari segala sesuatu, awal mula memang harus ada pencipta. Baru ada yang diciptakan. Jadi Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Dia memang ada dari kekekalan. Nah, Bapak Ibu, siapa kita? Kita adalah yang diciptakan. Di mana yang diciptakan itu adalah mengerjakan dan menundukkan diri pada apa yang menjadi tujuan dari si pencipta. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta hidup kita, maka selayaknya lah, sewajarnya lah bahwa kemudian kita menundukkan diri kepada Sang Pencipta. Dia adalah penebus, juru selamat tadi dikatakan. Ya, dia menyelamatkan kita. Dia membayar dengan lunas dibayar. Karena dia menebus kita, maka tidak heran bahwa kemudian dia adalah pemilik kehidupan kita. Kalau kita masih berpikir bahwa kita memiliki hidup kita sendiri, Bapak Ibu, selamanya kita akan mengalami kesulitan untuk menundukkan diri secara totalitas kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita pasti pilih-pilih bagian-bagian mana yang kemudian kita suka, kita baru mau nurut sama Tuhan. Tapi kalau kita sadar, dia Tuhan, dia pencipta, dia penebus, dia pemilik kehidupan saya. Kepadanya lah saya dengan rela menundukkan diri. Apalagi kalau yang kedua ini Bapak Ibu, kita sadar, ya, kita menyadari bahwa Tuhan memiliki rancangan masa depan yang lebih baik daripada rancangan kita. Bapak Ibu setuju? Di awal saya sudah bilang bahwa Tuhan itu baik. Di dalam dirinya gak ada unsur kejahatan. Rancangannya atas hidup kita semata-mata untuk kebaikan kita. Lihatlah apa yang Tuhan kemudian coba kerjakan dalam hidup orang-orang yang dia sentuh. Selalu Tuhan menawarkan yang lebih baik lagi. Waktu Yesus ketemu sama seorang yang lumpuh, ya, 38 tahun lumpuh. Yesus bilang, apakah kau mau sembuh? Dia bilang gini, gak ada yang mau tolong saya, gak ada yang peduli sama saya. Setiap kali air di kolam Bethesda itu bergerak, saya pengen ke sana, tapi gak ada yang mau angkut saya, gak mau yang angkat saya. Apa yang dia harapkan? Belas kasihan orang. Apa yang dia harapkan? Orang itu kemudian baik sama dia, peduli sama dia. Dia berharap ada satu orang sajalah yang mau temani dia, tunggu dia. Nanti kalau airnya goncang, angkat dia cepat-cepat. Itu yang diharapkan. Tapi tahukah Bapak Ibu? Tuhan itu selalu menawarkan yang lebih baik lagi. Tuhan bilang, mau kau akan sembuh. Angkat tilammu, berjalanlah. Dia berharap ada orang saja yang bisa temani dia dan tolong dia. Tapi Tuhan langsung tawarkan dia kesembuhan. Ingat pengemis yang di pintu gerbang waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah. Waktu mereka lihat Petrus dan Yohanes datang, apa yang dia harapkan? Sedekah. Dia langsung mengulurkan tangannya dan berharap sedekah. Dia berharap uang. Tapi kemudian dalam tuntunan Tuhan, dalam otoritas Tuhan, Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi aku berikan yang lebih baik. Karena Tuhan selalu kasih yang lebih baik. Bangkit, berjalanlah. Dan dia terima mujizat kesembuhan.
Tuhan selalu menawarkan yang lebih baik daripada yang kita punya. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa Tuhan memiliki rancangan masa depan yang lebih baik buat kita dibandingkan rancangan kita sendiri, kenapa kemudian kita merasa sulit untuk mengikuti Dia, menundukkan diri, mengikuti rencananya? Bukankah Tuhan mau memimpin kita, membawa hidup kita pada kehidupan yang bahagia? Bapak Ibu percaya? Khotbah di bukit diawali dengan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Karena memang Tuhan mau kita bahagia. Nah, persoalannya adalah kebahagiaan versi Tuhan beda sama kebahagiaan versi kita. Kebahagiaan versi kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Saya bahagia kalau suami saya mengasihi saya. Saya bahagia kalau istri kemudian tunduk kepada saya. Saya bahagia kalau uang persediaan saya banyak. Saya bahagia kalau usaha saya sukses. Saya bahagia kalau saya semua sehat-sehat saja. Saya bahagia kalau anak-anak semuanya mengasihi saya. Saya bahagia semua yang ada di luar kita. Kebahagiaan sejati dari Tuhan itu bukan ditentukan apa yang dari luar ke dalam, tapi yang dari dalam keluar. Kita bahagia karena kita punya sumber kebahagiaan itu sendiri, Yesus Kristus. Amin. Wow, kita punya Yesus Bapak Ibu yang sanggup melakukan apapun, yang sanggup membuat dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Yang bisa membuat jalan buntu kemudian membuat jalan yang baru. Bahkan di padang gurun dia membuat sungai-sungai. Di padang belantara dia membuat jalan. Oh, itu Tuhan kita Bapak Ibu. Kalau dia luar biasa, orang Kristen kan paling senang bilang Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ya, dia sanggup lakukan apapun, dia maha kuasa, dia punya rancangan masa depan yang penuh harapan kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Tapi anehnya kita tidak mau nunduk, tidak mau nurut, tidak mau menyerah secara totalitas, ikuti apa yang Tuhan mau. Tapi kita ngomong, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, rancangannya keren, tidak ada rancangan kecelakaan. Tapi anehnya, ironisnya, tidak nurut. Apakah Israel tahu bahwa Tuhan mau bawa mereka masuk ke tanah perjanjian? Yes, mereka tahu. Mari saya tunjukkan satu kisah. Di dalam Bilangan, pasalnya yang ke-14. Ini Tuhan mengirim 12 pengintai. Untuk mereka kemudian pergi mengintai masuk ke tanah Kanaan. Berapa hari? 40 hari mereka pergi mengintai. Ya, Bapak Ibu seringkali kan kita ditanya, oh bangsa Israel itu ada di padang gurun 40 hari, 40 tahun. Ya, lebih daripada 40 tahun. 40 tahun itu muncul karena kisah pemberontakan Israel. Setelah pulangnya 12 pengintai. Bapak Ibu, kita lihat apa yang kemudian setelah mereka mendengarkan apa yang dikatakan 10 pengintai itu. Lalu bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Marah kepada Musa dan berkata, seandainya kami mati di Mesir atau mati di padang gurun ini daripada mati di penggal. Mati oleh pedang karena raksasa-raksasa yang ada di sana. Yang makan manusia dan kita ini seperti belalang dan mereka itu sangat besar gitu. Mereka melukai hati Tuhan. Tuhan bilang apa sama mereka? Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu akan menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 40 tahun kemudian mereka berkeliling di padang gurun sampai satu generasi yang keluar dari dari Mesir itu mati semua di padang gurun, hanya tinggal 2, Yosua dan Kaleb. 20 tahun ke atas mati di padang gurun selama 40 tahun muter. Bapak Ibu saya mau tanya, mereka tuh sebenarnya sudah dekat sama Kanaan enggak? Sudah dekat.
sudah dekat. Bahkan 12 pengintai sudah masuk ke sana. Berarti dekat kan? Betul enggak Bapak Ibu? Sudah mau masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena mereka memberontak kepada Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini. Yang telah bersepakat melawan aku. Tidak mau menundukkan diri. Mereka lihat mujizat. Yes. Mereka ngalami mujizat tiap hari. Lihat tiang awan, lihat tiang api, lihat roti turun dari surga, dicukupkan dengan makan daging burung puyuh. Mereka lihat Musa membelah gunung batu keluar air, air yang asin jadi tawar. Mereka lihat mujizat Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu dengar ini baik-baik, jangan kejar mujizat. Karena mujizat tidak menguatkan imanmu. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya andalkan dengar firman itu cuma hari Minggu. Percayalah itu bukan kekuatan yang sesungguhnya untuk membangun imanmu. Merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan itu mau pimpin kita sendiri Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau pimpin tiap-tiap orang dengan cara yang unik dan khusus. Tuhan mau bicara kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sesuai dengan persoalan kita masing-masing. Dia mau bicara secara khusus kepada tiap-tiap keluarga. Ibadah Minggu hanya memobilisasi kita secara umum. Untuk kemudian merayakan Kristus sebagai Tuhan. Dan kemudian belajar menundukkan diri kepada Dia. Mengerjakan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Menyedihkan sekali. Mereka harus berputar 40 tahun. Sebenarnya sudah sangat dekat. Musa naik ke Gunung Nebo. Dia bisa lihat Jericho. Ini. Dia bisa lihat semuanya. Tuhan bilang Musa, lihat itulah tanah yang kujanjikan kepadamu. Tapi kamu tidak bisa masuk. Tapi Musa sudah lihat. Udah dekat. Waktu ke Israel, kami naik ke tempat di mana Musa melihat. Jadi adalah salah satu tour guide kami. Itu orang Jordan. Tapi menguasai Alkitab. Tapi bukan orang Kristen. Tapi menguasai Alkitab. Tapi istrinya orang Kristen. Ya. Lalu dia bilang gini, disinilah Musa kemudian melihat itu daerah Jericho, itu daerah ini. Jadi kelihatan Bapak Ibu, ya. Kalau enggak salah Acip pernah tampilkan lagi tuh video pas waktu saya disinilah Tuhan ini. Nah, saya pas waktu di saya lagi ambil video, gitu, ya. Disitulah saya berdiri. Musa melihat, enggak jauh harusnya mereka sudah bisa masuk tanah Kanaan, tapi karena enggak tunduk, Tuhan bilang gini. Oke, kau mau mati di sini? Aku ikuti apa yang kau mau. Kau tidak mau tunduk dan menyerahkan dirimu kepada pimpinanku, aku ikuti apa yang kau mau. Kau akan mati di tempat ini. Di bilangan 14 inilah Bapak Ibu akan temukan. Tuhan berkata, apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang akan aku lakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita bersepakat melawan Dia. Mari belajar dengan rela. Toh rancangan Tuhan baik kan buat kita. Amin Bapak Ibu. Rancangan Tuhan mulia buat kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Kita menundukkan diri, penyerahan diri secara totalitas dengan sukacita dapat kita kerjakan. Karena kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Amin Bapak Ibu. Ya, bukankah Tuhan sangat mengasihi kita? Kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, percayalah Bapak Ibu. Anda tunduk karena ketakutan. Seperti kita waktu dijajah sama bangsa lain. Ya, kita takut terpaksa nurut.
Tapi penundukan diri kita karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Saya kasih contoh. Saya dengan istri. Kami saling mengasihi. Kami berpacaran. Lalu saya bilang begini. Maukah engkau menikah denganku? Lalu dia bilang, mau. Gitu kan? Loh iya kan? Kalau enggak mau kan kami enggak menikah. Iya kan? Waktu dia berkata, aku mau. Tahukah Bapak Ibu? Dia kemudian tanpa dia sadari dia telah menyerahkan seluruh hidupnya. Sisa-sisa kehidupannya untuk berjalan bersama dengan saya. Dan dia mau karena dia mengasihi saya. Yang juga mengasihi dia. Dia hidup bersama dengan orang tuanya 21 tahun. Karena menikah sama saya 21 tahun. Berarti dia bersama dengan orang tuanya 21 tahun. Dan tahu enggak Bapak Ibu? Sisa kehidupannya setelah 21 tahun. Ke sana. Enggak tahu sampai usia berapa. Dia memberikan semuanya kepada saya. Berjalan bersama dengan saya. Dan kita sudah menjalaninya. Lebih daripada 21 tahun dia bersama dengan keluarga. Kita sudah masuk di pernikahan usia yang keberapa sayang? 23. Ya, kita sudah merayakannya ala Korea, ala Jawa ya. Nggak tahu nanti ala apa lagi ya. Bapak Ibu, tapi yang saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, dia tahu kebenaran kemudian waktu saya berkata saya mau. Dia mendudukkan dirinya dalam kepemimpinan saya. Kemanapun saya pergi, dia akan ikut. Tanpa terpaksa, tanpa amarah. Kenapa? Karena dia mengasihi saya. Sama halnya. Saya mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya. Jadi kalau Tuhan bilang, aku mau kamu lepaskan ini. Iya Tuhan. Aku mau kamu pindah. Iya Tuhan. Aku mau kamu ini. Iya Tuhan. Tidak terpaksa. Karena saya mengasihi Tuhan. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi saya tahu bahwa Tuhan itu memimpin saya pada masa depan yang lebih baik dari yang saya pikirkan. Jadi saya dengan senang hati dong nurut sama Tuhan. Apalagi saya tahu bahwa dia Tuhan yang baginya gak ada yang mustahil. Artinya begini, rancangan masa depan yang lebih baik dari yang saya pikirkan pasti bisa terlaksana. Karena dia Tuhan. Dia pencipta, dia penebus, dia pemilik kehidupan saya yang baginya tidak ada yang mustahil. Artinya sederhana, masa depan saya terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Terjamin. Masa depan anak-anak saya terjamin di dalam Tuhan. Saya katakan itu dalam nama Yesus. Kenapa? Satu, karena saya, istri sama anak-anak kami mengasihi Tuhan. Ya, kami mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, kami tahu dia punya rancangan yang lebih baik dari rancangan kami. Dan dia sanggup mewujudkannya. Artinya, waktu saya menyerahkan diri secara totalitas ikut apa yang Tuhan mau. Saya sedang menempatkan hidup kami sekeluarga aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab dia adalah sang pencipta, sang penebus, sang pemilik kehidupan saya. Jadi rancangannya pasti lebih baik. Jadi kenapa tidak ikut rancangan Tuhan? Bukankah beberapa minggu yang lalu Dela ingatkan kita. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Dia tahu sebelum saudara tahu. Ayo dong. Tundukkan dirimu dengan sukarela. Ikuti rencananya. Dan ikutilah jalan yang dia tunjukkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan memandu setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita tanya seberapa besar sih kasih Tuhan kepada kita, maka Dia akan menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan berkata, aku mengasihi engkau sampai nyawaku aku berikan kepadamu. Yesus berkata, tidak ada orang yang mengasihi sahabat-sahabatnya yang lebih tinggi daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk mereka. Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kematiannya menyodorkan kepada kita jalan keselamatan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang erat dan intim oleh Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Kita terima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.